WhatsApp curhat aja. Kayak Cuman. gini rupanya. Penanganannya lumayan lama ya waktu itu, berapa bulan? Kalau rumah sakit sih gue cuma 20 hari. 20 hari. Dan cabut dari Fatmawati. Gue yang minta cabut. Oh. Jadi dokter gue ngapain lagi di rumah sakit? Iya ini harus gini, enggak. Terapi di rumah lah ini. Ini gue cuma butuh terapi kan? Iya. Terus yang bikin gue lama-lama di rumah sakit apaan? Gue udah bosen gitu. Akhirnya pindahin. Akhirnya ya udah pindah aja ke Bandung. Itu termasuk mujizat juga ya, recovery-nya. Saya ngeliat perkembangan itu, saya lihat, gila. Bang Peru udah bisa jalan, bro. Gue kemarin ke Solo tuh ngecek nyetir. Maksud, ngecek apa? Ngecek nyetir mobil. Oh, nyetir mobil, tes. Jadi ke Solo, dia masih terapis gue yang nyetir. Yeah. Pas balik, dari Semarang sampai Cirebon gue yang nyetir. Yeah. Dari Semarang ke Cirebon. Nah, keluar Semarang, keluar Semarang sampai mau masuk Cirebon, gue nyetir deh, gue bilang. Udah, ya minimal 20 kilo yang pertama lah. Ya, pelan. Bisa. Bisa, Mas. Kelatih ini juga ya. Kalau sini ke atas sama ininya, pergerakan aman. Gue aman. Cuman yang ini kayak gas rem, matic ya? Matic. Walaupun matic, gas rem yang gue susah. Jadi ngegas aman, ngerem tuh pasti yang gitu. Berarti daya sensitif ya? Ya. Ya mesti dilatih lah. Ya mudah-mudahan lah kita doain Kang Ferry bangkit lagi lah dalam waktu dekat kan. Enggak, emang gue udah iniin 3 tahun. 3 tahun nih? Ya masih oke lah. Mimpi gue 3 tahun gue bisa dapat. Udah bisa jalan lagi ya? Ya mudah-mudahan amin lah. Jadi dunia adventure ini lebih semarak lagi. Ini masih ban all ini. Nah, gue nggak nyampe nih segini nih. Udah gue ganti. Swallow itu. Swallow ya? Jadi ini 2 kalinya ini udah gue ganti. Udah ganti. Jadi lebih bagus 60% udah ganti. Baru lagi karena tapi ban murah. Ya. Jadi gue dapat ide itu dari Om Yuk. Yuk Tansil. Kan dia ke Papua tuh. Om pakai ban apa? Gue pakai Duro, Ple. Kok tumben Om pakai ban murah? Gak apa-apa. Ban murah. Selesai Papua ganti. Total berapa Om? 3.000 kilo dia. Oke, berarti ban dari awal Om pakai ban baru. Selesai Papua 3.000 kilo bannya udah busuk? Enggak, masih setengah. Berarti masih anak? Masih, tapi udah cukup buat satu perjalanan. Bener juga. Bener. Itu ilmu, Del. Kita dapat ilmu nih. Terus gua nanya, Om, Sinko berapaan? Ya Sinko, lu pakai Sinko 6 juta kan depan belakang gitu. Atau 5 juta lah ya. Gua ini $1 juta sepasang. Om, gua pakai deh trik lu, gua bilang. Buat nanti ke Sulawesi. Sempet ikut itu ya, Om Yuk ya? Iya. Sebenarnya sih enak tuh kalau punya 3 minggu. Abang dari Merauke, jalan dulu ke pulau yang panjang tuh. Oh, ya Sudarso. Iya, ya Sudarso. Tapi backpacking. Iya. Jadi nggak apa-apa nunggu 3 minggu, main dulu ke pulau. Itu yang pulau yang kemarin jadi tempatnya illegal fishing. Illegal fishing, iya. Illegal fishing yang orangnya dipenjarain segala macam, itu di situ. Di situ. Ya Sudarso, bagus tuh emang tuh. Cuman emang karena jarang penduduk ya, agak ngeri-ngeri sedap bos ya di situ ya. Jadi ada daerah-daerah tertentu kayak di daerah Animha. Gede-gede loh. Beda-beda, kalau Asmat kan kecil-kecil. Ini gede-gede. Dia orangnya baik lah. Cuma minta rokok aja. Dia kalau lewat rokok. Emang rata-rata rokok sih. Kasih. Udah dia ngobrol, kita ketawa-tawa, udah jalan lagi. Cuman kalau kita kayak berdua nih ya, nggak ada yang guiding, agak-agak ngeri gak ya, coba gitu doang sih. Ya, kalau gue sih emang udah terima nasib. Jadi kalau ada apa-apa, yang penting gue ada kolor satu sama harddisk gue aman. Harddisk. Nah kemarin juga kita dibilangin, udah Om jangan dari Bung Vendigel kan, udah deh. Balik aja, karena di sana udah daerah nggak aman. Kan waktu itu lagi seremnya yang Telkomsel 8 ditembak, tuh polisi yang ditembak masuk jurang. Wah, ngeri-ngeri sedap nih gue bilang nih. Kalau Om Yuk sih bilang sama gue kan sebelum ke Sulawesi, gue nanya sama dia. Dia baru pulang dari Papua kan. Iya. Om,
Papua mending gue jalan sekarang apa ntar? Taruh Papua terakhir lah. Kenapa Om? Lu kan nggak mau jalan rombongan kan, lu mau sendiri. Iya. Kalau sendiri lu nggak bisa menikmati. Iya. Kenapa? Pertama mahal banget. Iya. Yang kedua, lu bakal susah logistik dan keamanan. Iya. Oke, berarti ntar aja ya kalau udah lebih majuan dikit. Iya. Bener sih ya, kalau keamanan, waduh, di daerah-daerah tertentu emang agak-agak. Jadi kalau gua Papua itu saat sekarang nggak perlu pakai motor. Jadi traveling Kalau mau gitu ya, sampai 2025 lah atau 2024 akhir. Udah naik pesawat termurah atau angkutan termurah dari titik ini keliling-keliling situ pinjam motor. dari Surabaya, Kang Ferry, yang paling enak sih ya, kita baru tahu ya. Kontainer kirim Surabaya kalau naik motor. Kemarin kita kenanya berapa dah? 46 ya? 46 karena 46. 4.600.000 dua motor dari Merauke ke Surabaya, kebalikannya juga sama. Iya. Di diskon menjadi 4 juta karena ekspedisi yang punya anak motor Merauke. Udah Om bayar 4 juta aja. Om pun bayarnya nanti di Surabaya, jangan bayar sekarang biar Om lebih tenang. Jadi motor datang kontainer Om bayar di situ, ya udah. Oke. Terus dari Surabaya ke Merauke lebih murah jatuhnya. Surabaya Makassar Merauke dibandingin Jakarta. Pesawat kemarin kita dapat 4 juta kali 2, 8 juta. Pas mau puasa kan, harganya naik, waduh. Ya kita boleh pas terakhirnya aja pulang ya. Kalau mau murah sebenarnya ikut kapalnya. Ya. Tapi bedanya dikit. Kenapa? Bedanya dikit. Iya bedanya dikit juga sih. Bedanya dikit. Nggak beda jauh. Kita naik pesawat, misalnya habis 4 juta. Kita ngikut ke kapalnya 1,5-2 juta. Iya. Super lama gitu. Iya, tapi jadi cerita. Tergantung. Kayak kemarin. Mau bikin konten atau mau badan seger. Iya. Kita dari Sorong ke Merauke 6 hari naik kapal tuh. Iya. Cuma kalau saya berdua sih hitung-hitungan lagi. Mel, kayaknya buang duit 7 juta sayang nih, kita naik kapal aja deh. Iya. Iya kan? Jadi dari pelabuhan ke pelabuhan, transit kita lihat orang-orangnya. Wih, gila orang-orang. Ternyata emang, Papua itu kasihan bos ya. Hah? Kasihan? Kasihan penduduknya. Itu kaya banget. Dari zaman Soekarno bos. Jadi perjanjian yang di Morotai, MacArthur itu sih baru tahu. Oh, emang udah dipinta oleh Amerika itu. Report itu udah dilihat lah bahwa ini bagus lah, tambang emas. Jadi nggak bakal bisa diusir. Sekarang inilah kalau kita ngikutin cerita, nggak usah yang jauh-jauh, cerita Hambalang aja lah. Ya. Kan di sini itu kan yang skup paling kecil di mana kekacauan terjadi. Siapa sih yang dapat untung? Anak pembesar. Ya. Terus gimana sih caranya? Oh, dibikin bodoh. Ya. Salah, dan itu terjadi sampai sekarang. Jadi dibodohin ya. Jadi dan itu berkelanjutan ya. Sulawesi aja, gua kan nemu pantai-pantai bagus ya. Ya. Kok ini nggak terolah ya? Kok nggak ada jalan ya? Kok nggak dibikin bagus ya? Iya. Nah, jadi mereka itu sistemnya seorang DPRD, dia udah nitikin tanah ini mau gua punya. Ya. Dikuasai sama mereka. Begitu mereka udah dapat yang mereka mau, nanti mulai masuk listrik nih, masuk nih. Iya. Aspal nih dibenerin nih, harganya naik. Iya benar-benar infrastruktur ya. Infrastruktur dimasukin. Iya. Makanya mereka begitu ada Jokowi bikin bang, bingung. Ya nggak bisa, kita nggak bisa apa-apa lah. Makanya gua mainnya ke tempat yang nggak biasa. Kayak waktu dari Bajo, orang kan cari tanah ke utaranya Labuan Bajo kan, udah habis di situ. Dulu hotel kampungan yang warnanya putih itu belum ada. Iya. Yang kayak di Yunani gitu. Yunani yang putih-putih, tembok, cakep tuh. Nah, gua ke selatan. Jalur selatan tuh lucu, jadi masih ada. Ini kampung Islam, ini kampung Kristen. Di tengah-tengahnya ada yang kawin campuran dari 2 kampung itu, kalau tinggalnya di sini. Iya, keren. Terus tiba-tiba ketemu sama satu kampung yang Islamnya garis keras, cadaran semua. Iya. Terus gue datang ke situ, mereka lihat aneh gue. Ini di sini Islamnya aliran apa? Nanya balik. Abang Kristen, Islam agamanya apa? Gue Kristen tapi gue pengen tahu gue. Iya. Terus mereka cerita, kebuka kan ketika kita berlin ya udah. Sebenarnya arahnya Kang Ferry ini di sosial budaya sebenarnya lebih ke. Iya, cuman gue nggak gini. Nggak terlalu mengerucut tajam, cuma mempelajari kan akhirnya dari kampung ini. Kuliner enggak ya? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Jadi lebih ke spot wisata yang belum terjamah,
yang bisa jadi wisata. Menjadi wisata dan sosial budaya. Sosial budaya ya budaya kampung-kampung itu kan. Bagus juga sih konten itu yang diangkat sebenarnya. Tapi gue nggak mengambil misalnya, terus ya kenapa gue nggak ngevlog banyak itu, karena gini, nggak semua daerah siap. Kayak gue pernah masuk yang di dekat Labuan Bajo tuh, bang, sini jalannya terakhir di aspal kapan? Udah lama bang. Kita rencananya udah ada mau di aspal. Cuman ya emang cuma sampai sana doang, kesininya belum. Oh, emang bakal nih ada di aspal? Iya, ya sekitar 2 tahun, setahun depan rencananya di aspal. Oh, tapi gue perhatiin dia ngomongnya kok nggak antusias ya. Gitu. Bang, kenapa sih? Kok kayaknya sedih mau di aspal? Ya, saya pernah tinggal di kota besar. Ketika ada aspal, kejahatan itu masuk. Iya, karena udah membangun kan. Terus orang jadi greedy, segala macam. Ya karena pengaruh kota besar itu ya. Ada penanam modal masuk, udah lain lagi ceritanya. Greedy kan. Iya. Rakus, tamak gitu. Itu jadi masuk. Itu yang sebenarnya saya takut dengan adanya pembangunan. Oh, disitulah ada beberapa titik. Gue dapat cerita kayak gitu. Jadi memang di kita itu ada kesalahan yang dari dulu dilakukan, bahwa dibikin bodoh. Dibikin bodoh. Jadi ya akhirnya hasil buminya alamnya diambil, orangnya cuman pelongo aja akhirnya. Gila. Ternyata setelah dieksplorasi. Gua di Sumba Barat Daya. Pas yang hari Jokowi ada 1000 kuda atau 1001 kuda tuh. Di Sumbawa di Dorocongo ya? Enggak, ininya di kota Sumbawa. Bukan WK Bubak, apa sih namanya? Yang ada bandara. Waikelo, di kota besarnya. Kota besarnya? Yang ada pom bensin terakhir. Pom bensin, iya. Nah, disitulah kan. Iya. Kenalin lah gue sama kepala dinas pariwisata kabupaten. Oh, Pak, gimana nih pariwisata? Wah, ini kita sudah banyak investor. Udah keliling kan? Oh ya, mereka investasi daerah mana aja? Daerah ini. Oh, terus gue tembak langsung. Grupnya pelataran ya? Iya, mereka salah satunya. Udah berapa tahun mereka masuk? 3 tahun. Oh, sama dengan info yang gue dengar. Oh, apa yang sudah mereka buat? Pak, ini saya cuma bilang sekali, dan karena saya yakin Bapak orang berjiwa besar, saya bilang dia sama Bapak, mereka itu calo. Kalau daerah ini nggak berkembang, itu nggak dibangun. Tapi daerah ini berkembang, mereka bangun. Jadi kalau nggak, mereka cuma jual beli tanah doang. Calo tanah yang Bapak bilang investor itu, gue tembak gitu. Mukanya merah apa? Iya bener juga sih kalau dipikir kan, lahan-lahan kelas dunia tuh ya, semua ya. Emang. Gila. Kang Ferry. Bebas. Nel. Habis, ini mana nih? Onel nih IO-nya Ride for Friendship. Asik. Saya lagi belajar dia supaya iyalah bisa menentukan sesuatu. Bobong, kapan aja bisa pegang kendali sama anak. Rata-rata kalau Jakarta anak umur segini udah nggak bisa dipegang sama bokapnya. Cuman dia beda nih dari kecil. Jadi yang hobi motor dia duluan. Saya kan baru 5 tahun hobi motor. Dia duluan. Jadi saya ngeliat ini anak dibeliin motor dari zamannya Mio, Beat, NMAX, Vario 150, NMAX sampai akhirnya versi 250 kan motor saya dipakai mulu. Wah, ini kayaknya seru juga nih kalau gue buat jalan bareng sama anak nih. Waktu ke Timor Leste itu tadi dia baru dapat SIM. Saya agak bisa nggak nih 2 bulan. Saya lepas, saya ajak temen. Nah, pas ke Aceh sama berat badan 48. Bisa nggak turun berat badan sampai 75? Baru ikut ke Aceh. Waduh, serius. Saya pikir bercanda. Dipikir bercanda kalau 4 bulan bos turun. Udah langsung ikut berangkat. Berarti dia punya keseriusan kan di dunia motor. Karena kalau badan gemuk kan ya enak juga lah manuvernya apanya segala macam. Saya ajarin sama si Jack Maulana tuh Ira, bro, ajarin anak lu bro, lu bawa ke gunung lah, kemana lah terserah. 2 hari tuh, udah dapet. Bisa. Duduknya sih iya ya, cuman nggak gelap ya. Gelap sih kagak. Gelap sih kagak ya, takutnya Nggak lucu aja, Iya. Cuma sebentar. Udah mulai gerimis kan? Iya. Oke, itu
itu bincang-bincang kita dengan Kang Ferry Kana di Bandung dalam perjalanan keliling Indonesia. Kang Ferry banyak memberikan suatu tips and trick tentang perjalanan adventure Indonesia yang sangat indah. Banyak pengalaman yang dapat kita sharing. Salah satunya jangan lupa bahwa Indonesia itu sangat indah. Explore ke pelosok-pelosok yang ada di Indonesia dengan perjalanan sesuai dengan konsep atau konten dari bikers yang ada. Oke, salam ride komprehensif dengan Kang Ferry Kana.